Oke guys, yuk kita ngobrol-ngobrol santai bersama Kang Riki Nuswantoro. Simak terus video dari kami, karena kami akan membongkar Gus Samsudin dari awal sampai menjadi seperti sekarang. Kesehatan Islam, Pak RT. Amin ya Dan rabbal diberikan alamin. kesehatan iman dan diberikan kesehatan sehat fil badan. Amin amin ya Amin. rabbal alamin. Dan semoga Pak RT di malam hari ini kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita melakukan ngobrol-ngobrol kayak tadi, alangkah baiknya kita sholawatan karena kita syiarnya pakai sholawat. Oh iya jelas. Pasti kalau bertanya orang-orang, Mas Riki kok nggak sholawatan? Mana kan enak kan? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Ya Habibi ya Muhammad ya Arusal Khafiqaini ya Habibi ya Muhammad ya Arusal Khafiqaini ya Muayyad ya Mumajjad ya Imam al-Qiblataini. Sallallahu ala Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Monggo nek badhe rokokan gitu monggo. Iya kita ngerokok di sini. Cek pena aja. Cek pena rek ngomong. Lagi latihan cali rek. Rin sedap. Iqbal kok nggak kelihatan Adam ya hari ini ya? Adam. Alhamdulillah rabbil alamin. Tidur mungkin. Tadi ada Adam di sini tadi. Oh sini. Iya. Dia itu Pak RT. Ingin belajar itu loh, selawat nurid dati ini loh. Tapi waktunya itu loh saya colong-colongkan masih. Karena kan jam 12 habis duhur saya itu mulai ngaji Pak RT. Terus habis itu jam 3 kita melakukan terima tamu. Terus ntar maghrib sama abah terus selanjutnya. Tapi tetap dijaga karena bahwasanya
ketika pertama kali mengamalkan sholawat Nuri Zahid itu biasanya badan itu pasti agak gimana yang saya rasakan dulu ya. Oh iya, dulu kan Pak RT kan ceritanya kan dulu kan Gimana? dari orang luar menjadi masuk ke ranah pondok pesantren. Dulu ceritanya gimana sih kok bisa Pak RT itu di pondok pesantren Nuswantoro ini? Kalau mau saya ceritakan itu banyak sekali episode-episodenya. Bahkan kalau saya ceritakan ini nanti bisa sampai besok belum selesai. Nah, tergantung jenengan mau cerita yang mana. Dari cerita nanti yang sudah jenengan tampilkan, kalau ada netizen yang mau cerita lagi, coba Pak RT ceritain yang dulu, yang gini nanti bisa. Dari masa datang awalnya seorang Gus Samsudin ke desa kita, terus dari awalnya beliau mendirikan sebuah Pondok majelis sampai sekarang menjadi pondok pesantren. Saya tahu semua ceritanya. Dari babatnya dulu seperti apa, saya tahu. Bahkan sampai ke dalam-dalamnya pertama kali seorang Gus Samsudin itu datang itu kehidupannya bagaimana, saya tahu semua. Seperti itu. Tergantung dengan mau mencerita yang mana. Semua ada step by stepnya. Atau cerita bagaimana sih saya kok bisa masuk ke pondok dan lain sebagainya. Bagaimana kok bisa di dulu tuh ada demo? Bagaimana dulu kok bisa disundul Gus Samsudin? Bagaimana kok dulu katanya Padepokan pernah mau dibakar? Seperti itu. Banyak sekali versi-versinya. Jadi ini ranah saya aja, Pak. Jadi monggo, jangan mau cerita Jadi yang mana? dulu kan waktu saya mondok di pondok pesantren Nuswantoro itu kan sebelum ada kejadian demo itu. Demo dulu ada dua. Ada dua. Ada dua, yang satu di Padepokan, bahkan sampai mau dibakar. Ada salah satu provokator yang mau bakar. Terus yang pertama itu ya di Padepokan ya. Terus yang kedua yang ada saya itu di pondok itu, pondok yang sudah besar ini. Jadi pondok Nuswantoro itu belum jadi pondok Nuswantoro. Belum, Jadi belum. dulu apa itu membuat majelis itu juga pernah di demo. Nah, Oh, ya udah itu entar aja. Ini yang perlu saya tanyakan itu ranah saya ketika saya sudah di sini dan saya melihat asli gitu Pak. Jadi dulu kan saya ke sini tuh waktu sebelum ada kejadian demo. Jadi waktu pertama kali pondok pesantren atau tempat ini diresmikan. Sebelum ada dulu di sini kan ada apa? Selawatan dulu di sini sama tapi sebelum di demo sini tuh belum pondok, kan masih Padepokan. Oh iya sih, masih Padepokan. Masih Padepokan. Habis di demo baru pindahlah nama menjadi Pondok pesantren. Itu adalah berkah barokahnya ketika ada masalah ketika di demo. Dari menjadi Padepokan menjadilah pondok pesantren seperti itu. Iya. Jadi dulu waktu saya kesini kan waktu masih pondok pesantren sebelum kejadian demo. Dulu Masih Padepokan. Iya masih. Waktu sampai dulu. Iya masih Padepokan kemarin. Ya, Hmm. jadi udah antara 2 tahunan lah. Iya, iya. Saya ingat Lebih lah. waktu itu lebih. Nah waktu itu kan Pak Rete itu kan belum di ranah pondok pesantren. Jadi dulu kan masih Di luar. ya, kerja di luar. Pokoknya ngurusi Pokoknya di luar. pokoknya enggak pernah di dalam Nah, di pokoknya dalam nggak ada di Padepokan dalam ataupun di pondok lah. pondok pesantren. Nah, itu ceritanya gimana, Pak? Dari situ aja. Sebelum ada kejadian demo yang berarti kedua kalinya ya. Sebelum itu, Pak, kok bisa panjenengan ke dalam ikut di pondok pesantren, ceritanya gimana? Kok bisa tergerak hatinya atau Bisa kan masuk bisa? ke dalam. Jadi itu adalah sebuah proses di mana saya menginjakan kaki terkhusus ke pondok Nuswantoro ini. Dari kejadian saya bersama Gus Samsudin sempat bersiteru, bahkan saya sempat melaporkan beliau ke kepolisian, bahkan sampai ke Polres juga. Dari situlah awalnya perselisihan saya terjadi secara gimana ya, sampai ke ranah kepolisian lah. Parah ini. Akhirnya terbitlah yang saya harus mencabut gugatan atau laporan saya di kepolisian. Ketika saya mau mencabut laporan itu, saya harus menyidak dulu bagaimana sistem di dalam sini, bagaimana yang terutama sih tentang terkait pengobatan yang berada di dalam sini.
metode-metodenya itu seperti apa, dan juga media-media itu seperti apa sih, kok sampai di luar sana itu seramai itu. Apakah ada kelapa bolong, apakah ada keris petir. Nah, akhirnya saya mensidak. Ketika saya mensidak, ternyata di sini terapinya ya media juga cuma pakai daun kelor dan juga kunir. Bagi saya, dan juga dibacakan asma-asma Allah kan seperti itu. Bagi saya ya wis lah. Bagi saya ya tidak masalah, ternyata di dalam itu seperti ini. Tetapi yang membuat acuan saya mendekatkan diri di sini, terutama berkhusus untuk Gus Samsudin sendiri ya. Bagaimana beliau itu mengajari para santri-santrinya, jangan pernah tinggalkan sholat, jangan pernah lakukan maksiat. Itu yang menjadi acuan saya. Terus kedua kalinya waktu saya berada di gua bersama Gus Samsudin, begitu jauhnya sumber mata air untuk berambil air wudhu. Ketika Gus Samsudin di sana itu katakanlah dakwah lah bersama para santri-santrinya, ketika mendengar suara adzan, beliau langsung bergegas memberitahu santri-santrinya untuk mencari air untuk berwudhu. Itu jenengan juga ada kalau nggak salah itu. Itu yang membuat hati saya adalah ternyata seorang Gus Samsudin itu kenyataannya seperti ini, walaupun di luar sana sangat heboh membicarakan beliau kan seperti itu. Tapi saya ini agak curiga dengan Pak Rete. Ya. Jadi curiga saya gini, kan apakah seorang muslim itu lumrah dimanapun tempat kita berada, kondisi pun apapun kita berada, meskipun itu parah gitu, itu kan masih diwajibkan untuk sholat. Nah, dengan maklumat panjenengan kita di gua dengan nggak ada air, kok masih melakukan sholat, berarti saya bukannya seuzon deh. Berarti seolah-olah itu Pak Rete itu kayak Nggak percaya. kok nggak percaya gak gitu. Berarti kan kalau kita umat muslim kan wajib kan untuk sholat kan. Berarti dimanapun kita berada berarti harus wajib sholat. Berarti kalau maklumat panjenengan begitu, berarti menunjukkan bahwa Pak Rete itu statusnya sholat itu belum wajib. Soalnya gini Mas Ria, amit nyon sewu ya, penggiringan opini, penggiringan publik di masyarakat seorang Gus Samsudin itu berbalik 80 derajat loh terkait agamanya. Paham begini? Jadi mereka itu menjustis seorang Gus Samsudin ketika sholat di video dan lain sebagainya itu hanya untuk berkedok loh. Makanya saya memastikan secara langsung lah, ketika di gua itu kan tidak ada kamera. Jadi mereka itu melihat seorang sosok Gus Samsudin itu ketika, mohon maaf ya ini ya, alim itu hanya di depan kamera. Seperti itu loh maksud saya itu. Dong baru Dong. Jadi image seorang Gus Samsudin di luar ini tidak sama dengan penilaian panjenengan gitu loh. Saya merasakan sendiri di luar pondok seperti itu. Kata orang-orang itu bilang, banyak yang bilang Gus Samsudin itu pansos seperti itu. Tidak mengerti Gus Samsudin itu terkait agamanya itu sholatnya gimana, kan mereka kan nggak tahu. Sedangkan di desa Rejowinangun sini yang melangkahkan kaki di pondok kan hanya saya, kan seperti itu. Maksudku tadi itu gini Pak RT, saya itu tidak mau menyakiti hati seseorang yang apalagi dengan audiens saya Pak RT. Jadi maksud saya tadi gini Pak RT, saya plong-plongan aja ya. Plong-plongan loh. Jadi gini, kan sholat itu suatu kewajiban bagi umat Islam. Jadi ketika kita dengan kondisi apapun, sakit atau apa, itu diwajibkan untuk sholat. Dan dimanapun kita berada, maupun kita di gua, di laut, di sungai, itu kan apalagi di rumah harus wajib sholat. Apakah hal itu lumrah bagi orang muslim melakukan itu? Ketika nggak ada air tetap nggak sholat, tetap nggak sholat. Kan itu kan wajib. Wajib itu lumrah. Kok tadi panjenengan bilang gini, saya itu salut padahal kondisi di gua nggak ada air. Itu kalau saya itu kan nggak sebagai alasan, nggak ada alasan untuk melakukan sholat. Nah, saya itu berpikir, loh, berarti kalau Pak RT ngomong ini berarti Pak RT ini sholatnya bolong-bolong. Lebih itu memang tenang. Dan zaman harus ingat, ketika saya belum melangkahkan kaki di pondok, saya itu penggane mendem, nyanyi, ngono lho rek, ngobat barang ngono kuwi. Makanya
Yang harus dipertanyakan itu bukan terkait agamanya seorang Gus Samsudin, tetapi keimanan saya. Paham? Jadi saya itu merasa salut dengan Gus Samsudin, makanya saya ingin menyontoh Gus Samsudin dulu terkait ibadahnya. Terkecuali seperti jenengan yang sering ke pondok, dalam arti ke pondok pesantren, sowan atau mondok di belah saya ngerti ini ya malam minggu ngedepe botol, ngedepe bir anggur, TM, kuntul dan lain sebagainya. Ngono kuwi sing tak maksud. Dong pora. Tuh saya itu ketika melangkahkan di pondok itu saya itu belum menjadi orang yang bener-bener gitu loh. Saya itu peminum juga gitu loh. Tapi alhamdulillah ketika saya melangkahkan kaki ke pondok Nuswantoro sini, belum pernah sampai detik ini saya kok ngombe sak gelas, saya wis nggak tahu deh. Alhamdulillah sekarang udah. Alhamdulillah. Nah itu yang saya maksud tadi. Aslinya dengan bahasa ini saya menggunakan bahasa yang sangat kasar. Iya, maksudnya yang harus dipertanyakan itu agama saya, keimanan saya. Demi keimanan boleh lapar, demi keimanan jangan sampai dijual berapapun harga diri ini, jangan sampai ditukar dengan apapun kehormatan ini. Sing patut dipertanyakan tuh agama saya, keimanan saya. Nggih, Pak. Ini bukan saya bermaksud untuk membongkar kehidupan Pak Jenengan atau privasi Pak Jenengan, Pak RT. Ini kan di hadapan umum pasti ribuan orang. Tidak masalah, biarkanlah pengalaman saya itu menjadi motivasi untuk mengedukasi panjenengan semua bahwasanya orang itu ada masanya, orang itu ada prosesnya. Ketika kita miskin, nggak selamanya kita miskin. Yang penting kita harus berusaha dan berdoa kan seperti itu. Insya Allah. Cuma itu ada prosesnya. Nggak kok ngorong-ngorong ujuk-ujuk Pak RT penggane sarungan nggak tahu celana, nggak seperti itu. Nah, makanya saya kan pertanyakan dari tadi dari awal, gimana sih awal masuknya Pak RT di pondok pesantren. Gitu Pak. Intinya sidak lah, sidak. Tapi yang paling saya tidak suka dengan proses saya yang seperti itu. Ono sing nguni sing ngomong, "Lah, RT karo Samsudin iki settingan tok." Gendeng aku dari settingan iki. Ya kan ada deloken nang kono kayak polsek di sini juga masih ada loh foto-foto saya di polsek itu. Tak duduk berarti. Wis gak usah, pun privasi panjenengan aja. Lho ngono aku dari settingan ndas iki. Makanya ketika orang yang tidak suka kita menampilkan apapun itu ya tetap tidak suka. Ketika kita sejujur apapun, ya tetap orang demen kan. Nah tadi Pak RT cerita tentang mengamalkan sholawat Nurul Dadi. Itu gimana ceritanya Pak RT kok bisa diijazahkan sholawat Nurul Dadi oleh beliau Abah Gus Samsudin? Ya Gus Samsudin begini ya. Ketika saya menginjakkan kaki dulu kan selang hampir 1 bulan, wah itu tekanan batin kepada saya itu sangat luar biasa. Saya tidak bisa tidur karena hujatan dan matian. Dan jangan salah, dulu teman-teman saya itu yang sekarang itu mengcover seorang Gus Samsudin kan seperti itu. Saya dihujat katanya saya dibayar digini, masa sama tidak bisa tidur. Akhirnya saya bilang ke istri saya, "Mah, nyapu toh mah, aku tuh pengen ngetut nih, pengen lo seorang Gus Samsudin kok cobaannya kok gedimen." Istri saya cuma bilang gini, "Ya, manut hatimu, apapun sing sampean lakukan, selama sampean nggak menyesatkan orang, selama sampean nggak merugikan orang lain, selama sampean baik, tak dukung. Sampean nggak usah guguni omongane wong. Susah senenge awak dhewe sing nyongko. Lawa dhewe susah, mungkin wong-wong liya ini hamegon ngoploki." Itu yang menjadi saya itu tetap bersikukuh bersama Gus Samsudin karena dukungan dan motivasi dari istri saya. Aslinya saya itu tidak mau mengobrol tentang ini, mau mengobrol tentang damai aja. Tapi berhubung kita berbicara soal Loh, ini real guys, dimana ini memang kenyataan seperti itu. Oh, guys.
Ini seharusnya cepat lagi nih kalau nang video. Ini kenapa? Alhamdulillah. Mulaiku perjalanan. Tapi apa yang sekarang rasakan Pak RT semenjak ikut bersama beliau atau di pondok pesantren Nuswantoro? Yang saya rasakan dulu itu saya hanya bergelumur dengan orang-orang yang tidak baik, orang-orang yang hanya apa ya, ngomong nih kejelekan nih orang lain, ngomong nih kono ini, terus hanya berbuat maksiat. Tapi alhamdulillah sekarang saya berkumpul dengan orang-orang baik. Nangge ati ini nangge jujur guys, saya tidak pernah merasakan kebahagiaan seperti saya menginjakkan kaki di Pondok Nuswantoro dan bergerumul sama santri-santri dan para ustadz-ustadz yang lainnya. Seperti itu. Tapi menurut saya Pak RT ya, dari kata orang yang tidak baik itu saya sendiri Ricky tidak Aku Ricky. sangat ya, sama ya, sangat tidak setuju Pak. Karena kata-kata tidak baik itu kalau panjenengan terapkan di suatu sifat seseorang itu tidak cocok. Tidak cocok, tidak pas. Karena gini, karena orang itu nggak ada yang tahu Pak RT. Iya. Sekarang itu baik, besok itu bisa jadi jelek. Nggak usah nunggu besok lah, nanti bisa jadi jelek. Orang yang jelek besoknya nantinya bisa jadi baik. Nah kayak gitu, konteksnya dari gitu. Kita itu tidak bisa menentukan takdir kita Pak RT. Yang menentukan tetap Allah Subhanahu Wa Taala. Kita itu hanya bisa berdoa dan berikhtiar atau menjalankan. Jadi kalau panjenengan memaklumatkan bahwasanya bersama orang-orang yang tidak baik itu saya sangat setuju. Itu alangkah baiknya bahasa itu digunakan gini, bersama orang-orang yang Belum baik. belum baik. Oh iya, belum bersama orang-orang yang belum Belum baik. baik. Mungkin koncoku dhisik ya ngomong berandal-berandalan ngono kuwi lho. Sampai pada dengan enek-enek aneh ngene iki ya. Ngono kuwi terpengaruh lah. Ketika kita bergerumul dengan orang-orang yang belum baik, otomatis kita akan terpengaruh. Ketika kita bergerumul dengan orang-orang baik, ya akan terpengaruh juga. Tapi segala sesuatu tergantung dari diri kita masing-masing, dalam arti bagaimana kita menjaga hati. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Ini pantas di Ustadz Riki. Lulusan rom piro Pak? Aku lah kena aku ngomongin, aku disukun tahu tak. Aku kasih ini kudu guyu ning ngene iki. Pokoke dadine Arabe iki ngawur apa gak Arabe yo kur kuwi piye? Minha kolak naku. Heeh. Wa minha turik sukun taruh tanku. Lah jadi dalilnya itu, tapi artinya bisa banyak. Oh, Coba. artinya itu banyak. Dari tanah kita akan kembali ke tanah. Ketika kita nanti mendengarkan kata-kata itu, ketika kita nanti pulang dari pemakaman, jangan lupa kita ambil tanah 3 kali, kita sahur-sahurkan. Mungkin memang ya, saya yang sering dengar dalilnya seperti itu, dalil dari Pak Mudin, karena saya adalah tukang penggali kubur juga guys. Jadi mohon maaf kalau ada yang salah, karena saya masih orang yang belajar dan minim pengetahuan tentang agama. Aku jujur aja apa. Tapi jujur Pak RT, ketika panjenengan dalil kayak gitu, terus artinya itu bisa banyak kan? Banyak. Jadi dari situ ntar kalau dalil kalau ada orang yang salah atau apa ya, dalilnya itu, Dalilnya ntar itu. artinya ganti lagi. Artinya ganti, tapi kan bermanfaat artinya. Kan ngono, walaupun tidak pas dengan dalilnya. Tapi bukan saya merendahkan dalil ataupun enggak memang kalau memang saya salah ya bener kan ya ngono. Memang saya sering mendengarkan dalil itu ketika ada orang yang meninggal, bahwasanya kita itu harus eling kan ngono. Cek, bojoku telepon. Iya. Telepon aja nih. Halo, Ma. Piye, Ma? Assalamualaikum. Neng pondok, Ma. Pripun, Ma? Sepatu, Ma, nggih. Iya, ini belum berangkat, Ma. Nggih. Sampun. Nggih. Tadi wes tak kasih tahu ya Ma, habis mungkin. Le ayah berangkat di pondok. Oh ya ngono. Lawange kancingen sama gak mungkin. Muni mau Ma. Aku harus suruh masak ya wis lah. Nggih hati-hati ya Ma, sayang sih.
Assalamualaikum. Ngono jadi terus neni. Depan telepon ya. Oh. Jol ini. Halo. Oh lanang ngono lho, Jol guys. ini sana. Kira nanti yang pondok. Pegang Riki ya. Oh lanang ngono lho, wanine Paten-patennya. Wanine ning guri lah. Oh. Pancen iki sak galak-galake piye wong lanang apa enggak karo wedok. Ya jelas begini guys ya. Buat jenengan nggih. Sepreman-preman pun apapun jenengan, senggak takut pendelok wong bacokan. Kalau istri sudah marah, pasti Anda akan menjadi goblok dadah. Mamane singo dadi kucing. Mana singa udah kucing, mesti kuwi. Ibarat singo ketika Anda istri yang marah, siungnya protol. Ini tadi sponsor aja. Sponsor. Iklan. Yes, oke. Lanjut. Lanjutkan Pak RT. Komin ha kolak nakum. Kamu pakai lagu to? Anfa'hum minnas tuh ya piye, Jal? Iya, khairun nasi anfa'uhum lin. Bahasa Sunda dong. Wes, mungkin mawon Pak RT. Ini saya dipanggil sama Umi tadi, dikasih waktu sekitar 1 jam, disuruh matur kepada Umi tadi. Jadi sebelum saya akhiri percakapan kita, Ini masih banyak loh cerita saya. iya besok lagi iya. Pak Part RT. 2 biar netizen itu semakin penasaran, oke. Jadi gimana dulu datangnya seorang Gus Samsudin ke Rejo Winangun, dari segi seperti apa kehidupannya, wes luar biasa. Sampai ada sedikit tragedi dulu, luar biasa. Itu ntar diceritakan. Next video. Tergantung komen jenengan nanti ingin yang seperti apa. Dari dulu saya memusuhi Gus Samsudin sampai saya fighting berkelahi, sampai saya obrak-abrik dulu rongsokannya, pernah dulu saya minta uang dulu sama teman-teman saya. Ya udah Teman-teman Pak RT. saya. Ntar saya Gua Din di duit jatahe. Oh gak banting botolnya cepat ini dulu. ya wis Pak RT pokoknya. Ben penasaran. Sebelum kita akhiri, kita sholawat nuribati 2 Siap. kali aja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa sirri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa sirri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Tonton terus channelnya Pak Rete 90 official ya. Tonton terus channelnya Riki Nuswantoro. Insyaallah. Doakan semoga channel-channel kita menjadi barokah dan Amin. mengedukasi semuanya. Oke? Amin. Ambil segi positif dengan apa yang kami tayangkan, yang negatif dibuang saja. Jangan lupa jalankan sholawat, amalkan sholawat dan berbakti kepada orang tua dan berbakti kepada istri. Dan jangan lupa guys, semiskin-miskinnya kita sisihkan rezeki kita terhadap orang atau kaum duafa dan anak yatim. Cukup sekian. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Yuhu. Oh, tenang.